9. Kaidah tentang huruf yang harus ditulis, tetap tertulis, tetapi tidak terbaca. Mayuk tabu wala yuntaku bih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pada pembahasan ini kita akan membahas huruf yang tertulis tapi tidak terbaca. Mayuk tabu wala yuntaku bih. Dalam penulisan bahasa Arab ada beberapa kata yang ada huruf yang tertulis, harus ditulis tetapi tidak terbaca atau tidak dibaca. Hal ini ada beberapa hal, ya. 1. Huruf hamzah wasol titik 1. Jadi kata-kata yang dimulai dengan hamzah wasol apabila berada dalam tengah kalimat, maka hamzah wasol itu tetap harus ditulis tetapi tidak terbaca. Dia terletak setelah huruf, setelah kata, ya. Maka hamzah wasol itu tidak terbaca namun tetap tertulis. Contohnya, alhamdulillah, maka huruf hamzah wasol pada lafaz alhamdulillah tetap tertulis, ya. Kemudian wasta'inu, ya. Hamzah wasol pada lafaz ista'inu itu juga tetap tertulis, ya, dengan alif atau titik 1. Kemudian anja'ahul a'ma, dalam lafaz al-a'ma maka alif ini juga tetap tertulis namun tidak terbaca. 2. Huruf alif pada lafaz mi'atun, mi'atain atau mi'atani, ya. Nah, ini bahasa Arab dahulu menulis lafaz mi'atun itu dengan menambahkan huruf alif setelah huruf mim, sehingga ditulisnya mim alif hamzah nafroh tak marfutoh mi'atun, ya. Atau mi'atani, ya. Mim hamzah nafroh, mim alif hamzah nafroh tak alif nun. Ini untuk membedakan dari lafaz minhu, karena dulu tulisan Arab itu belum menggunakan titik, ya. Jadi seperti menulis ini ba tak sa itu ya sama. Kalau sekarang dibedakan ba dengan titik 1 di bawah, tak titik 2 di atas, sa titik 3, ya, 3 buah titik untuk segitiga ada di atasnya. Ya. Kalau dulu ya sama, tidak ada bedanya. 3. Huruf alif harikoh, yaitu huruf alif untuk membedakan huruf alif yang ditulislah huruf wawu pada akhir kata untuk membedakan sebagai wawu jamak. Jadi kalau ada suatu kata diakhiri dengan wawu dan di belakangnya ada alif, maka itu disebut alif harikoh. Dan wawu itu wawu jamak. Contohnya qalu. Nah, ini setelah wawu ada huruf alif titik 1. Karena qalu tapi ilmadhi untuk jamak, ya. Kemudian bisa istaghfaru. Ya. Ini juga setelah wawu diberi alif, ya, sebagai alif harikoh untuk membedakan, ya, wawu jamak dengan wawu lainnya. Wattaqullah, ya. Maka pada lafaz ittaqu setelah wawu juga diberi alif harikoh titik 1. 4. Ya. Huruf wawu pada lafaz ulaika, ulu, uli, dan ulatu, ya. Huruf wawu setelah hamzah kotok, ya, titik 34 itu tetap ditulis. Terus ulaika itu harus ditulis dengan hamzah di atas alif kemudian wawu. Namun wawu itu tidak terbaca, maka dibaca pendek ulaika, bukan ulaika. Dan ulu atau uli ini sama, ya. Setelah hamzah di atas alif titik 34 maka tulisan huruf wawu itu tetap ditulis namun tidak terbaca, ya. Ulu, uli, tidak ulu atau uli, ya. Tidak ul atau ini sama saja, ya. Huruf wawu harus ditulis namun tidak terbaca. 5. Huruf wawu pada lafaz amr, ya. Amru atau amrin. Jadi lafaz amru atau amrin dalam posisi rofa maupun majrur, ya, itu harus ditambah dengan huruf wawu. Sehingga wawu ini tetap tertulis. Wawu harus ditulis namun tidak dibaca. Seperti amru, ya. Amru bin al-as. Ini ada wawunya setelah ro, ya. Ya. Ngan amri bin al-as. Ini setelah amri, setelah ro itu ada wawu, ya. Tapi kalau dalam posisi mansub, ya, amron itu tidak. Ro'a itu amron, maka ditulis ro alif tanwin, ya, sebagai mat aibat, ya. Kemudian yang ke-6 yaitu huruf ilah, ya. Huruf ilah pada akhir kata apabila bersambung dengan kata berikutnya yang
bersukun, bertemu huruf mati atau bertasydid, maka huruf ilah itu tidak terbaca. Huruf ilah itu ada 3 ya, huruf alif, wawu, dan ya. Huruf ini juga disebut huruf mat ya, karena dia juga sebagai mat ya, alif setelah harokat fathah, wawu setelah harokat dhammah, dan ya setelah harokat kasroh. Nah ini huruf wawu ini apabila dia di akhir kata dan bertemu dengan kata berikutnya, yang kata berikutnya itu mungkin bertanda sukun atau juga bertanda tasydid, maka huruf ilah ini tidak dibaca, namun harus ditulis. Contohnya, ittaqullah, itu ittaqu, oh bukan ya, bukan ittaqullah ya. Contohnya ulul albab, ya. Ini nulis ulu itu kan wawu, kemudian bertemu dengan albab, di mana itu ada alif lam takrifnya, terus sukun, maka disambung ulul albab, maka wawu ini tidak dibaca. Kemudian wa'alal walidain, ini wa'ala itu ada ya, ya tanpa titik atau alif maksurah, maka itu tetap tertulis tapi tidak terbaca. Ya. Kemudian ulin nuha, uli itu nulisnya dengan ya, ya-nya tetap tertulis tapi tidak terbaca karena ketemu dengan lafaz an-nuha itu bertasydidnya, alif lam tasydid, maka itu dibaca ulin nuha. Demikianlah pembahasan mengenai huruf yang tertulis tapi tidak terbaca, mayuk tabu wala yuntaku bihi. Saya kira ini sudah cukup, mudah-mudahan bisa dipahami dan kita praktekkan dalam menulis bahasa Arab. Demikian kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.